student ini menemukan passionnya sejak SMA kelas 1. Dia satu-satunya yang masuk ke college 1 tahun, ambil jurusan animasi. Dan dia hari ini di usia 20 tahun, dia sudah bekerja sebagai animator di salah satu game industri yang terkenal. Wow. Usia 20 tahun. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di Universal Talk, tetap bersama saya Suwito Universal. Dan saya Rima Universal. Jangan lupa Pak, kita ada lagi nih. Ada yang tidak mau ketinggalan, Karima dan Suwito. Kalau kita hari ini berdua ngobrol bersama, ini pasti ada sesuatu yang asik bakal kita omongkan ini. Betul, ini topik yang menarik banget, yang teman-teman gak boleh skip. Ini pasti bicara tentang yang bikin orang tua baper ya? Betul, kita bakal bicara soal passion. Kita akan bicara tentang passion. Jadi ngomong-ngomong soal passion, saya tuh sering dapat pertanyaan dari students yang mau kuliah ke luar negeri. Dan mereka tuh kebanyakan udah SMA 3, Pak. Tapi masih bingung mau ngambil apa nanti kuliahnya. Padahal tinggal... Ini mau kuliah ke luar negeri ataupun mau kuliah ke dalam negeri, pokoknya anak SMA 3 masih banyak yang bingung mau ngambil jurusan apa. Betul. Betul ya? Masih banyak yang bingung atau masih banyak yang mikir kayak ya udahlah aku mau ikut-ikutan temen aja gitu. Temen kebanyakan ambil bisnis, ambil teknik. Nah, itu gimana nih, Passionnya Pak? mereka masih belum dapet ya soalnya jadi ya. ngambang banget, masih belum kelihatan. Betul sekali. Saya mau kasih sharing satu contoh aja. Ya, sederhana. Ada satu student dari Universal, itu yang anak dari salah satu sekolah yang sangat mentereng, yang sangat keren, sangat mahal uang sekolah dan uang pangkalnya. Sangat akademik juga ya? Sangat akademik. Sekolah ini mencetak juara-juara olimpiade matematika, ini sekolah fisika. Bukan main-main ya, Pak ya? Betul. Top yang nilai UAN dan sebagainya. Pokoknya sekolahnya orang pinter lah. Dan bisa dibilang di dalam itu juga sedikit bisa dibilang orang kaya. Waduh. Nah, tapi yang menarik, student ini menemukan passionnya sejak SMA kelas 1. Sejak SMA kelas 1. Wah, udah bagus dong ya. Jadi persiapannya udah dia sudah tahu mateng. Dan dia satu-satunya yang masuk ke college 1 tahun. Yang teman-temannya masuk university semua, masuk universitas semua 4 tahun. Dia satu-satunya yang masuk ke college 1 tahun, ambil jurusan animasi. Dan dia hari ini di usia 20 tahun, dia sudah bekerja sebagai animator di salah satu game industri yang terkenal. Wow. Usia 20 tahun. 20 tahun udah masuk industri, padahal cuma kuliahnya 1 tahun ya di college. Kuliahnya 1 tahun. Gara-gara dari kelas 1 SMA, dia sudah tahu passion. Itu yang bikin dia mantep, langsung ambil 1 tahun, meskipun temen-temennya yang lain pasti pada mikirnya, ataupun parents lah ya, itu kebanyakan mikirnya, udahlah kamu ambil S1 aja. Kalau nggak gelar, kalau nggak S1 nggak keren nih ya. Betul. Nah ini nih, bagus banget ini Pak, dia bisa semantep itu. Oke, tadi kan Bapak cerita, satu student ini udah masuk ke industri. Nah, itu industrinya apa sih, Pak? Sebesar apa gitu? Ini kebetulan asik banget buat dibahas. Dia masuk di industrinya yang namanya Streamline Studio. Wah, Streamline Studio. Apa nih yang contohnya yang dikerjain Streamline Studio ini? Nah, Streamline Studio ini terkenal dengan Final Fantasy. Oh, oke. Jadi Streamline Studio ini salah satu kayak outsourcing buat game development, terus yang nyediain talent-talent untuk bikin film. Betul sekali. Acara TV mungkin. Betul Jadi banyak sekali. banget yang dia kerjain ya. Betul sekali. Dan di dunia industri animasi, mereka yang bisa masuk di Streamline, yang bisa kerja diterima di sana, itu rata-rata yang punya pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. Wah. Ini anak di usia 20 tahun, ingat gara-gara dia nemukan passionnya di SMA 1, betul.
di usia 20 tahun sudah bisa diterima di sana. Dan hitungannya dia tuh fresh graduate loh, Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa dia ya. hitungannya bukan cuma fresh graduate 1 tahun tok. Kan lulusan SMA rata-rata baru 17 atau 18 kan? Betul. Dia kuliah tambah 1 tahun berarti kan baru 19 tahun kan? Betul. Pengalaman kerja ditambah 1 tahun, kemudian sekarang sudah masuk di Streamline Studio. Wah, keren banget ya. Luar biasa. Jadi kan? karena mantepnya nih anak, udah tahu, udah yakin, dia melangkahnya tuh juga. Ini ada yang lucu, ada yang Keren lucu. banget. Apa nih, Pak, yang Waktu lucu ketemu, nih? waktu ketemu, saya nanya, kamu sekarang lagi ngerjain project apa? Dia bilang begini, Om Suito, maaf ya, saya tanda tangan yang namanya tidak boleh ngomong sama siapapun juga sampai ini dirilis oleh industrinya Oke, beneran. oke. Jadi meskipun ke Om Suitonya pun dia nggak boleh ngomong. Ya, ini nggak boleh spoiler ya. Nggak boleh. jadi ya bagus banget. Tapi Iya. Streamline Studio, anak bisa masuk ke situ dengan passion yang mantep, yang jelas. Nah, ini nih pentingnya passion ya, Pak. Betul. Ya. Jadi passion itu bukan dicari. Karena kalau mencari, kita akan banyak terpengaruh oleh satu, omongan orang. Betul. Bisa omongan papa, Betul. omongan mama, omongan film, Omongan tetangga. omongan tetangga, omongan temen, Nah, ini ya kan? nih. Omongan pacar. Betul, Ya. betul. Jadi seseorang itu jangan kaget kalau minggu ini, bulan ini dia begitu termotivasi untuk menjadi seorang yang pengen kerja di bagian akuntansi. Karena dia melihat film, karena dia menonton film, karena dia mendengar bagaimana seorang akuntan itu menghasilkan uang yang sedemikian rupa. Terus Tapi dia jadi kepengen ya. bisa kepengen. Tapi 3 bulan kemudian dia bilang begini, kok kayaknya enakan hotel ya? Kok kayaknya? Nah, di proses mencari seperti itu, di proses menggali seperti itu normal untuk seseorang itu masih berubah. Sangat normal. Masih nggak apa-apa. Oke. Saya mau kasih tahu ke parents. Parents, jangan kaget kalau 3 bulan suka ini, 3 bulan kemudian suka ini, 3 bulan kemudian suka ini. Nggak apa-apa. Itulah namanya proses penggali. Proses menggali itu butuh waktu. Betul. Setiap anak beda. Betul. Ya kan? Nggak sama kan? Sadarnya tuh beda-beda ya. Nggak kliknya, Iya. menggalinya tuh sampai dapat emas terpendamnya, harta terpendamnya itu Betul. takes time dan butuh waktu. Betul. Tapi itulah yang namanya proses dan itulah yang asik. Nggak apa-apa. Dan itu harus dijalani ya semuanya supaya lebih mantep lagi. Jangan karena ikut-ikutan. Banyak yang gara-gara ikut-ikutan, gara-gara mikir, oh bisnis atau teknik, itu kan yang populer ya. Betul atau sekali. S1 4 tahun. Tapi ternyata pas jalanin, anaknya nggak suka. Betul Nggak sekali. cocok. Atau lebih ke arah anaknya ternyata kemampuannya atau keahliannya itu bukan di situ. Betul sekali. Ada satu faktor yang sangat penting yang saya harus ngomong ke orang tua. Di mana orang tua sering sekali mempengaruhi anak. Iya ya, ini betul sekali. Mempengaruhi bisa dari sisi positif, tapi bisa sekali menjadi negatif dan distraction, merusak. Oh, oke. Yang sisi positif seperti apa? Sisi positif mah sederhana. Papa mamanya dokter, anaknya melihat papa mamanya dokter dari kecil, melihat papa mamanya membantu orang, menolong orang. Dia melihat itu sangat mulia, papa mamanya juga menjadi keluarga yang sehat, healthy family. Itu dia bilang, wah, aku mau seperti papaku dan mamaku. Terinfluence ya. Aku dia, juga ya. orangnya pinter, belajar rajin, akademiknya kuat. Itu positif. Nah, ini bagus ini. Itu positif. Kalau yang negatif tinggal sebaliknya. Justru karena dia melihat papa mamanya sebagai dokter, Oke. waktunya habis di rumah sakit, tidak pernah punya waktu dengan anak-anaknya, hidupnya fokus hanya di pekerjaan. Oke. Anaknya bilang, aku tidak pernah mau jadi seperti papa atau mama menjadi dokter. Ini yang negatif. Iya, iya. Jadi si anak merasa kalau
oh nanti kalau gede jadi dokter juga bakal nggak punya waktu, bakal nggak punya, ya dari sisi negatifnya itu ya Pak ya. Betul. Nah berarti Pak Suito setuju nggak nih kalau menggali potensi, menggali minat bakat anak itu dilakukan sejak dini? Menggali passion itu dilakukan sejak Betul. dini. Setuju banget. Oke, gimana tuh Pak? Jadi Caranya menggali sejak dini. Yang harus dilakukan apa nih? Gampang. Yang paling dekat sama anak itu siapa? Dari kecil. Orang tua pastinya. Orang tua, papa dan mama kan? Betul. Berarti siapa yang paling bisa membantu di sini? Papa dan mama. Papa dan mama. Parents, you are the one. Bapak dan ibu, papa dan mama, nyokap atau apa kalau nyokap? Bokap. Nyokap dan bokap. Kalianlah yang paling punya peranan untuk membantu menggali passion dari anak. Iya betul. Kenapa saya mau nanya? Kenapa orang tua yang paling cocok di Karena sini? orang tua yang mengenal Exactly. dari kecil. Dari kecil anak itu dari jabang bayi, dari orok, dari bayi keluar dibesarkan dari kecil. Yang paling kenal ya papa mamanya. Betul. Yang paling tahu oh anak ini dari kecil kalau sudah megang ballpoint menggambar nggak bisa diganggu, fokus, enjoy, seneng. Yang lain dia bisa tinggalkan, dia bisa menggambar, mewarna seperti itu. Ada orang tua yang bilang begini, anak saya Pak, kalau sudah ketemu yang namanya paku, palu, obeng, saya nggak ngomong itu harus masuk ke engineering, saya nggak ngomong. Tapi it shows itulah proses menggali. Ada potensinya ya. Betul. Yang potensi itu tuh harus dikembangkan, harus difasilitasi oleh orang tua itu Betul sendiri sekali. ya. Apalagi zaman sekarang. Betul. Orang tua zaman sekarang. Anak les piano, les gambar, les matematika, les basket, apalagi les kumon. Oh, les macem-macem ya sekarang nih. Les macam-macam kan? Di antara semuanya itu, lihatlah satu yang paling tajam, satu yang paling anaknya enjoy, satu yang anaknya paling antusias, matanya berbinar-binar kalau dia sudah menceritakan, dia dapat PR-nya lebih banyak, tapi dia dengan senang hati melakukan. Ya berarti salah satu itu ciri ya. khasnya di sana. Oke, jadi dengan mencoba beberapa potensi yang anak punya, terus dikembangkan, dilihat yang mana yang paling dominan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, Ada bantuan yang namanya profesional juga ada. oh oke. Apalagi zaman sekarang ya tadi Bapak bilang les, terus ada juga tools untuk mengenali. Iya. Ini penting, kenapa? Karena orang tua zaman sekarang seringkali selalu intinya begini. Ada nggak tes? Ada nggak les? Ada nggak persiapan? Jadi ada tes, les, dan persiapan. Selalu yang dicari di situ. Mau tes matematika, tesnya matematika, lesnya matematika, persiapannya matematika. Termasuk sekarang passion. Iya, Tesnya passion, lesnya passion, persiapannya passion. Betul, Memang kita harus akuin, zamannya sudah berubah. betul. Orang tua perlu dibantu. Ada toolsnya sekarang. Ada tes minat dan bakat. Iya, ini sangat membantu sekali ya. Akan membantu. Karena di tes minat dan bakat ini bukan cuman sekedar membantu menggali, jadi anaknya lagi gali, orang tuanya bantu gali, atau orang tuanya minjemin sekop, ya. Tapi juga intinya adalah tes minat dan bakat ini mempertemukan antara anak sama orang tua, mempertemukan. Karena orang tua pasti punya harapan kan? Betul. Dan harapan orang tua itu nggak ada yang jelek. Betul. Tidak ada yang jelek, selalu yang terbaik. Tapi belum tentu yang terbaik dari harapan orang tua Ini sesuai sama anaknya cocok ya. sama anaknya. Betul. Belum tentu. Oke. Kita kalau ngomong fashion ini nggak ada habisnya. Iya. Nggak ada Jadi habis. beruntung sekali ya generasi generasi yang sekarang ini banyak banget tools, udah difasilitasi, jadi bisa melakukan sedini mungkin. Betul sekali. Ingat cerita tadi, dia tahu passionnya dari kelas SMA kelas 1, Betul. di usia 20 tahun dia berhasil masuk di industri terbaik di standar internasional. Ya. Dia tahu passionnya.
Ini langkah awal yang nggak boleh sampai miss ya sebenarnya ya. Betul sekali. Sangat penting sekali. Dan jangan lupa, Universal menyediakan fasilitas ini. Oke. Orang tua sama anak nggak usah bingung. Betul, Tes betul. minat dan bakat adalah bagian dari layanan yang diberikan oleh Universal. Betul. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya ya, karena kan kita udah sering banget dapat pertanyaan. Anaknya mau ini, orang tuanya mau ini, bingung gitu kan. Atau anaknya masih benar-benar nggak yakin apakah engineering itu tepat, apakah animasi itu tepat gitu. Jadi kita menyediakan layanan ini juga, dan pasti kita membantu mempertemukan tadi harapan orang tua sama kemampuan anak, atau kita juga bisa minta bantuan tools untuk mengenali minat dan bakat. Kita juga punya partnernya nih Pak. Betul sekali. Intinya adalah orang tua, anak, kalau memang perlu dibantu, datang ke kita. Udah beres, datang ke kita. Kita akan bantu dengan layanan profesional. Betul. Minimal menjadi membantu dari passion anak, harapan orang tua. Ya, jadi ketemu ya, dan semakin mantap untuk lanjut lagi. Iya, asik deh pokoknya. Makanya Universal membantu semuanya itu. Dan jangan lupa parents, kalau memang mau datang dibantu, datanglah sedini mungkin. Nggak perlu nunggu SMA kelas 3. Jangan nunggu di detik-detik terakhir. Betul. Datanglah sedini mungkin. Betul. Kita akan bantu, kita akan kasih layanan itu. Jadi membantu parents, membantu students, everybody happy, win-win situation. Oke, nah ini banyak ya soalnya. Sering banget nih datengnya nunggu, Kak aku nunggu SMA 3. Jangan ya. Jangan. Kalau memang bisa lebih awal, kenapa harus ditunda? Oke, pembahasan kita hari ini tentang passion saya akhiri bersama dengan saya Suwito Universal dan ada Rima Universal. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe, share, Dan kasih komen. like-nya jangan lupa. Oh, like ya. Iya.